Negara-negara yang tergabung dalam G7 mendesak agar Houthi membebaskan kapal Israel yang mereka tahan. Namun kelompok perlawanan di Yaman itu menegaskan tak akan melepaskan kapal tersebut sebelum Israel menghentikan penyerangan di Palestina. Negara G7 tersebut meliputi Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri dari negara-negara G7 telah menekankan pentingnya keamanan maritim setelah pembajakan tersebut. Mereka menyerukan kepada semua pihak untuk tidak mengancam atau mengganggu pelaksanaan hak navigasi. G7 juga secara khusus menyerukan kepada Houthi untuk segera menghentikan serangan terhadap warga sipil dan ancaman terhadap jalur pelayaran internasional. Selain itu, membebaskan kapal Israel dan awaknya yang disandra pada 19 November. Bukannya menuruti kelompok Houthi balik mengecam pernyataan itu. Juru bicara kelompok tersebut mengatakan mereka mendukung Hamas dan perlawanan lain yang didukung Iran dalam menghadapi Israel. Mereka juga berkomitmen untuk melindungi perairan di sekitar Yaman. Brigade Martir Al-Aqsa dan Brigade Tulkarm terlibat pertempuran sengit dengan pasukan pendudukan Israel di Tulkarm. Mereka berhasil menghancurkan kendaraan militer dan membuat cacat tentara Israel. Dilaporkan pasukan pendudukan mencoba mengepung rumah sakit pemerintah Martir Tabet. Sejumlah penembak jitu dikerahkan ke gedung-gedung di sekitar rumah sakit. Penyerbuan tersebut langsung mendapat perlawanan dari Brigade Martir Al-Aqsa dan Brigade Tulkarm. Brigade Al-Aqsa membenarkan bahwa para pejuang perlawanan terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan Israel di Tulkarem di bagian utara tepi barat. Dua militer bersenjata mengumumkan bahwa mujahidinnya telah menargetkan pasukan infanteri Israel dengan alat peledak. Serangan itu menyebabkan cedera serius di antara para prajurit. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Kamis 30 November 2023, dua militan tersebut juga melumpuhkan bulldozer D9 Israel. Bulldozer tersebut hancur setelah ditargetkan menggunakan peledak berdaya ledak tinggi. Pertahanan Israel kembali digempur serangan dari Lebanon. Ini menjadi insiden pertama yang terjadi dalam 5 hari terakhir saat gencatan senjata sementara berlangsung. Pasukan pertahanan Israel mengatakan sistem Iron Dome mencegat target udara mencurigakan yang memasuki wilayah udara Israel dari Lebanon. Insiden tersebut memicu sirene di komunitas utara Matat, Sasa, dan Dovef. Tidak ada cedera atau kerusakan yang disebabkan dari serangan tersebut. Saat ini pihak Israel tengah menyelidiki dari mana asal senjata tersebut diluncurkan. Insiden ini adalah yang pertama terjadi dalam 5 hari terakhir di tengah gencatan senjata yang sedang berlangsung di Gaza dan sebagian besar juga dipatuhi di wilayah utara. Diketahui Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata selama 4 hari. Namun mereka akhirnya kembali menambah gencatan senjata selama sehari pada Kamis 30 November 2023. Akan tetapi Israel berulang kali melanggar kesepakatan gencatan dengan menyerang warga Gaza. Hamas memberikan hadiah kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dengan membebaskan warganya yang ikut disandra. Hadiah ini sebagai bentuk penghargaan atas sikap yang diambil oleh Putin terhadap serangan Israel di jalur Gaza. Hal ini langsung ditanggapi oleh pihak Moskow. Rusia berterima kasih kepada Hamas atas pembebasan sandera di Gaza. Hamas sendiri saat ini telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel dari Gaza secara terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Israel. Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Sebelumnya kabar pembebasan warga Rusia Israel ini diungkapkan oleh Moussa Abu Marzouk, seorang pejabat dari sayap politik Hamas. Namun tak dijelaskan apakah warga yang dilepaskan tersebut juga memiliki kewarganegaraan Israel.
Kerabat sandera Israel Rusia yang ditawan oleh Hamas di Gaza sempat pergi ke Moskow minggu ini. Hal itu untuk mencari bantuan Kremlin agar anggota keluarga mereka dibebaskan oleh Hamas. Moskow pun membantu pembebasan Roni Krivoy pada hari Minggu lalu. Krivoy dibebaskan dalam perjanjian terpisah dari perjanjian pembebasan sandera. Hal itu diduga sebagai bantuan Hamas kepada Moskow. Iran mulai meningkatkan kesiapan tempurnya di tengah konflik Israel dan Hamas yang masih belum menemui titik terang. Tehran menggelar manuver maritim penyelamatan bersama Oman dengan melibatkan kapal-kapal tempur. Latihan gabungan maritim penyelamatan ke-11 dimulai pada Kamis 30 November 2023 pagi. Tujuan latihan tersebut untuk meningkatkan kesiapan tempur. Selain itu, melihat keberhasilan implementasi skenario-skenario keamanan laut yang ditetapkan Komisi Persahabatan Militer Iran dan Oman. Dalam manuver sehari ini, helikopter militer dua negara memberi dukungan pada unit-unit tempur darat. Helikopter dikerahkan bersamaan dengan operasi pengintaian kapal-kapal militer dan dagang oleh drone Iran serta pesawat-pesawat pengintai militer Iran di utara Samudra Hindia dan Selat Hormuz. Latihan yang dilakukan berupa perencanaan, koordinasi, dan kerjasama dalam implementasi skenario unit tempur laut dan udara. Selanjutnya, pengawasan intelijen penuh, efektivitas komando, dan kontrol bersama atas operasi. Manuver maritim ini menunjukkan kemampuan Iran dan Oman dalam menjaga keamanan jalur utama energi dunia. Yaman memperingatkan Amerika Serikat untuk keluar dari perairan dan wilayahnya. Ketua Dewan Tinggi Politik Yaman, Mahdi Al-Mashyad, menegaskan segala bentuk tindakan yang mengancam Yaman berarti pengumuman perang. Seperti yang dilaporkan TV Al-Mayadin pada Rabu 29 November 2023, Al-Mashyad memperingatkan Amerika Serikat dan menuntut negara itu untuk mengubah sikap permusuhan terhadap Yaman. Dikatakannya sikap Amerika Serikat tak akan menguntungkan wilayahnya. Lebih lanjut dikatakannya segala bentuk tindakan Amerika Serikat yang memicu ketegangan terhadap kepentingan Yaman berarti pengumuman perang. Yaman pun tak segan untuk meresponnya. Al-Mashyad meminta agar Pentagon menarik pasukannya dari wilayah darat dan perairan Yaman sesegera mungkin. Selanjutnya mencabut pembatasan pelabuhan-pelabuhan. Pada saat yang sama, Al-Mashyad menyampaikan selamat kepada rakyat Palestina. Ia juga berterima kasih kepada seluruh negara di dunia yang membantu Gaza dan operasi-operasi heroik perlawanan Palestina. Israel dan Hamas telah sepakat memperpanjang gencatan senjata yang ditengahi oleh Qatar. Dalam konflik ini, Israel dinilai telah kalah dalam pertarungan politik dan militer di jalur Gaza. Pada Selasa 28 November 2023, Israel dan Hamas sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata. Pertukaran tawanan akan terus berlanjut selama perpanjangan waktu tersebut dengan Hamas membebaskan 20 warga Israel. Sementara jumlah warga Palestina yang akan dibebaskan tidak dilaporkan. Namun Israel sebelumnya telah membebaskan 180 wanita dan anak-anak. Mantan marinir Amerika Serikat Scott Ritter lantas mengungkap pandangannya terkait serangan darat yang diluncurkan Zionis ke jalur Gaza. Ia menilai pemboman dan invasi darat tidak berhasil jika diukur dengan standar Israel sendiri. Konflik ini disebut telah menjadi bencana politik bagi pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dunia balik menyerang Israel lantaran mereka telah membunuh belasan ribu warga Palestina. Netanyahu disebut terpaksa menerima gencatan senjata karena Israel telah mengalami kebuntuan di Gaza. Bahkan menjelang gencatan senjata, pasukan Israel menolak berperang. Tentara tersebut mengaku terus digempur Hamas dan masuk ke perangkap mereka.
Media Israel mengungkap kekejaman pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap warga sipilnya. Mereka dinilai menghindari tanggung jawab dan lebih mengkhawatirkan kelangsungan politiknya. Media Israel memberitakan bahwa pemerintahan Netanyahu terus mengelak dari tanggung jawabnya. Hal ini dibuktikan dengan pendekatan keras yang dilakukan polisi Israel terhadap pengunjuk rasa di luar Israel yang menuntut pengunduran diri pemerintah. Pasalnya, pemerintah dianggap gagal mencegah serangan pada 7 Oktober 2023. Surat kabar tersebut juga mengungkap alasan lain yang membuat keadaan menjadi lebih buruk. Disebutkan polisi Israel mulai menerapkan perlakuan keras terhadap warga Israel yang memprotes Netanyahu dan pemerintahannya. Aparat menindak para pengunjuk rasa dan merusak plakat yang dipegang oleh seorang pemukim yang putranya dibunuh dengan dalih polisi merasa terancam. Meski mengalami krisis dalam karir politiknya, Netanyahu tampaknya bertekad untuk tetap berkuasa. Ia mencoba bertahan dengan cara menangkis kesalahan atas kelemahan keamanan. Gencatan senjata sementara saat ini masih berjalan setelah sebelumnya Israel dan Hamas sepakat untuk memperpanjang. Namun Brigade Al-Qassam mengaku siap berperang lagi jika Israel menolak melanjutkan gencatan senjata. Brigade Al-Qassam pada Kamis 30 November 2023 meminta seluruh pasukannya di jalur Gaza untuk bersiaga. Nantinya mereka akan melanjutkan perang melawan rezim Zionis jika gencatan senjata tidak diperpanjang. Pasukan Brigade Al-Qassam juga diminta untuk tetap mempertahankan level kesiapan selama pernyataan resmi terkait perpanjangan gencatan senjata belum diumumkan. Sebelumnya, Hamas mengabarkan rezim Zionis dalam kelanjutan pertukaran tawanan menolak pembebasan 10 tawanan Israel. 10 tawanan tersebut terdiri dari 7 perempuan dan anak-anak, serta 3 korban tewas. Israel menolak pertukaran itu jika harus melanjutkan gencatan senjata. Diketahui pada Rabu 29 November adalah hari terakhir gencatan senjata, sementara yang disepakati rezim Zionis dan Hamas di jalur Gaza. Gencatan senjata sementara yang disepakati perlawanan Palestina dan Israel awalnya diberlakukan selama 4 hari, kemudian diperpanjang 2 hari, lalu diperpanjang lagi sehari. Seorang mayor jenderal cadangan pasukan pendudukan Israel mengungkap kelemahan Zionis. Ia menyebut tentara Israel tak akan menang melawan Hamas mengingat besarnya perlawanan yang dihadapi IDF di front utara dan selatan. Mayor Jenderal Yitzhak Bridge, seorang mayor jenderal cadangan di pasukan pendudukan Israel, menyatakan kekhawatirannya tentang operasi militer di jalur Gaza Utara. Bridge menilai pasukan pendudukan Israel masih jauh dari tujuan mereka di Gaza. Sementara Hamas masih memiliki puluhan ribu pejuang. Dari pengakuannya, Bridge menyatakan bahwa militer Israel tidak memiliki kapasitas untuk menangani berbagai lini secara bersamaan. Bahkan Angkatan Udara saat ini tidak memenangkan perang. Hal itu terlihat dari kegagalan Angkatan Udara Zionis yang tak bisa menghentikan satupun rudal. Yang lantas mengungkap alasan pihaknya menggempur rumah-rumah warga Gaza. Bridge menyebut tentara Israel akan masuk tanpa dukungan udara dan artileri sehingga mengakibatkan lebih banyak korban di pihaknya. Meskipun tentara Israel telah menguasai wilayah di jalur Gaza Utara, kehadiran Hamas tetap kuat, terutama dengan jaringan terowongan bawah tanah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.